Ujian nasional yang selalu diadakan setiap tahunnya, dan tahun ini baru saja selesai diadakan pada tanggal 15 April lalu. Setiap tahun pula berita kebocoran ujian nasional seolah tidak pernah lepas menjadi sorotan. Namun tahun 2015 rasanya agak sedikit berbeda dengan adanya Muhammad Sakif Wismadi. Ia adalah seorang siswa sebuah SMA di Yogyakarta yang patut diacungi jempol karena keberaniannya melaporkan kebocoran ujian nasional melalui email kepada Universitas Gadjah Mada. Inisiatifnya muncul karena adanya kekhawatiran akan keadilan dalam mendapatkan bangku kuliah. Meskipun mendapat banyak kecaman, Sakif juga mendapatkan banyak dukungan atas keberaniannya. Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi bahkan langsung turun untuk menyematkan penghargaan kepada Sakif. Kejujuran agaknya sudah menjadi barang mahal di Indonesia. Kalau aku, kayaknya aku takut deh kalau ngelapor. Enggak, kalau kamu kayaknya malah kamu jual itu soal. Kayaknya pasti sih. dijual. Soalnya yang aku tahu kan waktu itu kita pernah ngobrol ini kan, nggak ada untungnya segala macam kan? Maksudnya nggak ada untungnya apa? Ketika kan dia waktu itu pernah kita melaporkan. bahas juga. Mereka tuh dapat apa? Dapat uang atau apa? Kayaknya jawabannya tuh nggak dapat apa-apa, cuman menyebarkan aja gitu apa gimana? Oh, isi penyebarnya? Iya. Penyebarnya nggak dapat apa, memang jahat aja. Nah makanya nyebarin. coba kalau Coba kalau kamu yang dapat kamu wah, jual kan? aku bisnisin Nah, ya kan? makanya. Kaya deh aku. Nah, luar biasa. Tapi Inilah habis yang itu aku membuat masuk bangsa apa? Indonesia hancur berantakan. Adalah tipe-tipe seperti Anda. Ya tapi kan aku untungnya bukan aku Iya. yang menyebarkan ya kan? Makanya ada anak-anak seperti Sakif. 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 Iya namanya, kebalik Sakif tuh. Sakif. Sakif. Sakif yang berhati jujur, yang memberanikan dirinya walaupun penuh ancaman katanya penuh ancaman. Pasti teman-temannya udah musuhin dia Kayaknya semua. sekarang nggak diajak ngomong sama temen. Makanya kita aja ajak ngomong kalau gitu. Oke, langsung ini adalah Muhammad Sakif Wismadi. Sakif. Sakif apa Sakif? Sakif. Ah, lu baru rubah kali. Tadi saya dibilangnya Safik. Safik apa Sakif? Sakif. Yakin? Yakin? Dia udah potong onta gajah sama kambing. Sakif. Sakif om. Ya. Jadi cerita dulu. Jadi Sakif ini mendapatkan bocoran dari Line. Iya. Line chattingan itu. Siapa yang bocorin waktu itu? Pas itu sih ada temen angkatan gitu. Hari Minggu ya, sekitar jam 8, jam 9 malam. Tuh dia ngechat, aku dapat soal dari temen SMP. Belum tak buka juga sih, tapi katanya soalnya bagus. Terus dia ngepost. Soalnya bagus tuh maksudnya dia ngasih tahu bahwa ini soal ujian atau soal... Ya, kata temennya dia, Kata soalnya temennya. bagus gitu. Dia sendiri juga belum buka. Dia belum tahu soal Belum tahu, apa. cuma Oke. dia langsung copy terus dipaste ke. Oke. Terus kan saya buka formatnya itu Google Drive ya. Google Drive berarti harus download ya. Iya, tapi kan pas dibuka gitu langsung terpapar semua. Itu ada 5 pelajaran. Terus tiap pelajaran ada 6 pelajaran, tiap pelajaran ada 5 paket. Jadi itu udah semua UNAS-nya itu. Wow. Itu udah semua UNAS. Udah semuanya itu. Cuman kan pas itu kan kita nggak tahu kalau itu UNAS, cuman kok kayaknya ada soal-soal lengkap banget gitu kan. Terus karena saya udah ragu-ragu itu UNAS, nggak jadi buka. Back, terus tanya sama teman, udah ada yang buka belum? Terus udah kimia udah buka. Terus, bukain dong halaman pertamanya screen cap, aku pengen lihat gitu. Cuman aku belum berani buka. Kamu kenapa nggak berani buka? Karena ada feeling kalau itu ujian nasional. Lah kan lumayan jadinya mempersempit pelajaran. Tapi kan salah ya rasanya tetap. Iya sih. Tapi kenapa mau tahu dari teman? Iya, penasaran aja formatnya beneran ujian nasional bukan? Oke. Terus kan udah ada buka tuh kimia paket pertama, halaman pertama, terus screen cap. Habis itu langsung ribut itu soalnya formatnya bener-bener ujian nasional. Nah itu, maaf nih Sakif, itu bentuknya di Google Drive itu, apa? Bentuknya adalah scan atau foto atau apa? Atau bener-bener file asal? File. Berarti file asli? Iya, kayaknya Wow. file asli. Dan yang buat lebih kaget lagi kan itu
tanpa dikenakan biaya ya. Jadi biasanya. Nah, iya makanya kan maksudnya itu yang kita bahas gitu. Ini kan orang biasanya nyebarin karena dia menjual gitu kan. Ini enggak, ini sama sekali gratis kan ininya kan. Potretan Itu bener-bener gratis dan kayaknya tersebarnya masif gitu loh. Karena ya gampang sekali mendapatkannya. Bahkan pas itu hari kedua teman saya ada yang nyoba kan nyari aja iseng di Google. Dapat. Nyari di Google search. Dapat. Dapat. Wow. Cuman ketik ujian nasional gitu. Soal ujian nasional. Ada 2015. ya, dapat. Keluar. Makanya itu kaget juga loh. Sampai segini gampangnya kan. Parah banget. Wah, luar biasa ya. Luar biasa loh ya. Jadi kan ujian nasional itu sekarang tidak menentukan kenaikan ya. Kelulusan. Ya. Oke. Mungkin karena itu kali. Karena tidak mungkin apa? supaya tidak menentukan kelulusan makanya dibocorin aja lah gitu mungkin ya. Bisa jadi sih ya, tapi jadinya kita yang udah belajar sakit hati. Nah, makanya terus lu dari temen udah dapet nih. Iya. Bener, lu yakin bahwa itu ujian nasional? Pas itu kan masih diperbincangkan tuh di grup tuh. Masa sih ujian nasional kan gampang banget untuk ujian nasional Kok semudah ini bocornya Akhirnya gitu. banyak spekulasi yang bilang itu cuma orang iseng buat soal habis itu footer sama headernya diganti aja biar mirip ujian nasional. Oke. Karena bener-bener mirip kan, atasnya ada sangat rahasia dokumen negara Kemendikbudbank, terus bawahnya ada UN 2014/2015 juga. Ya kan langsung banyak ujian nasional nih. Terus ada juga yang maksudnya nggak percayalah masa itu ujian nasional. Sampai pas hari hanya kan pertama bahasa Indonesia, ya itu suasananya masih ujian nasional lah. Dateng doa yang beneran gitu, ngelihat sekeliling mukanya gemeteran, grogi masih gitu. stres gitu. Iya, masih ujian nasional sekali lah. Terus udah ngerjain, cuma kan beberapa teman udah ada yang buka soal bahasa Indonesia lewat link tersebut juga kan. Cuman karena teman-teman tidak tertarik bahasa Indonesia, mesti lebih ke kimianya, jadi bahasa Indonesia jarang yang buka. Ya. Tapi setelah keluar kelas, yang beberapa yang beneran sudah buka tuh langsung ribut sendiri. Persis bro, 100% mirip. Terus kita kan percaya ini beneran nggak ini 100% bener-bener mirip. Tapi karena ya namanya penasaran, akhirnya teman-teman karena udah ada yang ngeprint juga kan 5-5-nya langsung dijejer-jejer itu langsung dikerubunin semua. Pertamanya kayak gitu. Tapi kan kita masih belum yakin itu beneran ujian nasional atau bukan. Betul. Tapi entah mengapa aku sih udah feeling kalau itu ujian nasional. Akhirnya Dan pada saat dilihat bahasa Indonesianya banyak yang bilangnya sih 100% mirip. Sama. Tapi kan hanya segelintir orang yang udah baca bahasa Indonesianya. Oke. Nah, pada saat dijejerin itu kelihatan kan? Kan itu yang kimianya yang dijajarin. Oh, kimianya yang dijejerin. Oke. Karena pelajaran keduanya kimia. Terus udah pada ribut-ribut gitu, pada ngeliatin. Saya ngomong sama ketua OSIS dan ketua Rohis. Pastilah ini gimana? Terus gimana ya? Aku juga nggak tahu. Soalnya aku udah offline dari hari Sabtu, jadi nggak tahu juga apa yang terjadi di sosial media. Nek kamu gimana? Aku juga nggak tahu kayak itu. Ya lihat dulu lah. Ntar nek kimianya benar-benar 100% mirip, berarti fix itu bocor ya kan. Terus kimia dibagiin. Aku belum buka soalku tuh, masih ngeliat sekeliling kan teman-teman udah pada baca. Penasaran aja reaksinya gimana. Terus udah dibagiin, buka langsung rame kan. Rame bisik-bisik tapi. Terus ada juga yang ada belakang, Kif kayak itu. Beneran mirip ini kayak itu. Saya diam aja. Terus pas aku buka halaman pertamaku, ternyata halaman pertamaku tuh screen capan nih yang dikasih temanku semalam. Itu halaman pertama itu bener-bener yang plek, bener-bener persis. Persis dan persis loh. Itu plus kunci jawaban nggak sih? Enggak. Tapi kalau misalnya ada kunci jawabannya, kita justru malah nggak percaya. Karena kan kalau kunci jawaban biasanya cenderung banyak orang yang suka iseng aja. Tapi karena itu soal, kan tinggal dipelajari, tinggal belajarnya di soal itu doang kan. itu satu hari sebenarnya bisa, tinggal nggak usah belajar, ambil buku, ngerjain semua 5-5-nya dihafalin. Besoknya dapat 100 bisa itu sebenarnya. Dan itu 100% sama. Iya, 100% sama. Luar biasa. Letak ditepukinnya. Saya juga bingung, saya tepuk tangan buat yang mana. Tapi kejadiannya luar biasa gitu. Kejadian ini kan luar biasa. Luar biasa. Harus ditepukin gitu. Nah, tepuk tangannya buat siapa kita nggak tahu. Tapi luar biasa kejadian ini. Benar juga sih, dan aku ikut tepuk lagi. Iya kan? Kita nggak tahu Iya, tepuk memang. buat siapa. Itulah anehnya manusia. Lalu, oke. Udah nih, kamu
yakin ini asli kan? Yakin. Terus apakah di situ teman-teman gimana? Teman-teman kenapa cuman kamu doang yang melaporkan atau ada? Ya sebenarnya itu mungkin teman-teman nggak kepikiran aja ya. Jadi pas keluar gitu langsung buru-buru pulang kan. Cuman pas perjalanan ke gerbang keluar sekolah itu kan teman-teman pada rame semua tuh, mesti kan ada kejadian itu pada nimbrung ngomong-ngomong, wah ini gimana? Ada juga yang keluar, wah tadi aku belum baca 55 Nyai. Wah, jadi sebel sendiri dia karena dia belum baca semuanya. Nah, tapi ada juga yang bener-bener sedih karena wah udah belajar kayak gini 2 bulan susah-susah, duit orang tua udah keluar, waktu, tenaga, rasanya sia-sia. Itu juga ada yang kayak gitu. Pas itu kebetulan lo juga yang merasa lumayan emosi sebenarnya. Kan emosinya dalam hal apa? Sakit? Dalam hal merasa tidak adil. Tidak adil. Untuk? Tidak adil. Iya karena asumsiku pada waktu itu sih, wah ini SMA 3 kita nggak nyari aja bisa dapet secara tiba-tiba. Apalagi yang rajin nyari, mesti kan udah hamin sebelumnya mungkin sudah dapat, spekulasi saya pada waktu itu. Dan pas sampai rumah masih emosi gitu, nggak tahu kenapa. Terus masuk kamar, ngapain ya? Kayaknya nggak enak banget naik UNAS kayak gini. Terus spontanitas, email aja nulis sebentar, terus email ke UGM. Email ke UGM? Iya. Oke. Kita lihat emailnya seperti apa coba. Pada pengelola email Gajah Mada, saya Muhammad Syafiq bla 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 bla. Kebocoran soal UNAS di grup sosial media kami malam link ini. Itu link Anda kasih ya berarti ya? Iya. Ada semua soal mata pelajaran UNAS beserta kelima paketnya. Pertama, kami tidak percaya namun setelah UNAS kami yakin bahwa itu kemiripan 100% dengan yang dikerjakan. Semuanya SMA 3 tinggal soal tersebut dengan cuma berasumsi bahwa pasti soal beredar luas di Jogja dan sekitarnya dengan sangat gampang tanpa dikenakan biaya. Mohon pada UGM untuk mempertimbangkan nilai UNAS kayak sama sekali UNAS sama saya dalam seleksi yang teman-teman sangat baik link tersebut. Memohon pada pihak universitas mempertimbangkan email ini kembali kredibilitas ujian nasional. Terima kasih. Oke, itu adalah emailnya. Lalu dibalas tidak setelah itu? Enggak sih. Bahkan setelah ini kan jadi apa maksudnya tersebar. Nah, dan saat ini tersebar? Iya ini tersebar. Tersebarnya itu kronologisnya juga lumayan menarik. Jadi setelah itu hari Senin juga, sorenya kan les lagi biologi karena besoknya matematika biologi. Di tempat les, teman saya itu ada lagi yang marah-marah. Wah, aku nggak suka Kif nih caranya kayak gini. Aku udah belajar susah-susah tapi hasilnya kayak gini. Aku udah nggak peduli lah nilai berapa, ranking sekolah kita jadi berapa. Itu dia benar-benar udah marah lah. Apalagi teman saya ini bukan yang pingin mengejar universitas dalam negeri, tapi dia pingin keluar. Dan kalau misalnya keluar negeri itu yang dipakai nilai UNAS-nya. Tapi karena UNAS-nya hancuran kayak gini kan dia jadi kecewa berat pasti. Lalu? Terus ya aku kasih tahu, aku ngirim email ke UGM gini. Toh. Pas itu kayaknya dia tertarik sih, cuman nggak minta bagaimana emailnya itu. Terus besok harinya, hari Selasa, ya ribut lagi di sekolah. Karena teman-teman kan, padahal waktu itu malamnya udah dikasih tahu ketua OSIS kita di sosial media kalau teman-teman ini kita udah fix kalau soal UNAS-nya bocor. Kalau misalnya kemarin kita buka, posisi kita 50-50, kita nggak tahu itu benar atau salah, walaupun dari kita sendiri udah ada kecurigaan. Nah, nyebarin email kamu siapa? Nah ini masih setelah pulang sekolahnya itu. Terus teman-teman kalau misalnya buka sekarang, posisi kita salah karena kita udah tahu itu UNAS. Dan untuk kebaikan sekolah, nama kalian sendiri, integritas kita masing-masing, dia mohon supaya teman-teman nggak buka lagi. Nah, dan pasti itu juga satu angkatan setuju. Yaudah untuk nama baik sekolah kita nggak akan buka lagi. Karena besoknya kan kita udah fix tidak buka, tapi sekolah lain kan belum tentu. Terus gimana ya, kayak ini kan nggak adil ya. Terus akhirnya aku kasih tahu kalau aku email gini. Terus banyak yang tertarik. Gitu toh, aku juga pingin dong. Gimana, emailnya kemana? Emailnya ke web UGM atau ugm.ac.id. Nah, aku kayak gitu. Terus cara nulisnya gimana? Rata-rata pada tanya, nulisnya gimana enaknya? Yang sopan gimana atau gimana? Terus, ya udah ntar sampai rumah tak copy paste aja di grup angkatan. Oh, masuklah ke grup. Ya, masuklah ke grup. Tapi artinya email tersebut tidak dibalas? Tidak.
nggak dibalas. Sampai sekarang? Enggak. Terus udah pas itu sih nggak mikir panjang ya. Harusnya pas itu aku mikir panjang pasti nggak aku lakuin karena terlalu riskan, karena ini bahasannya sensitif, maksudnya kebocoran UNAS dan sangat privat lah, ada nama jelas sekolah, sebenarnya berbahaya juga kalau misalnya mau disebarin, tapi karena nggak pikir panjang copy paste. Terus ya udah, makasih Kif, makasih ya itu. Udah aku lepas HP pas itu, nggak tahu apa yang terjadi. Pas malam ada sekitar 200-an SMS, Line, WA itu masuk semua. Pas itu aku nggak terlalu tahu kondisinya seperti apa, cuman pas aku buka banyak orang yang menghujat kayak gitu, ngancem-ngancem nggak jelas. Ini apa? Kan bingung karena nggak tahu posisinya seperti apa kok kayak gini. Terus lihat lagi ke grup angkatan, ternyata teman-teman ada yang nyebarin itu keluar. Ya udahlah, kayak gini kan. Ancamannya apa? Macam-macam. Rata-rata sih paling banyak mau mempandal rumah. Tapi entah mengapa mungkin ada tren baru ya. Ada yang private chat ke aku juga, ada sekitar 5-6 orang tuh ngancemnya bom molotov. Kok ada 6 orang ngancem bom molotov? Mungkin lagi ngetren apa gimana? Nggak kepikiran kan aku. Ada juga 1 orang yang ngelempar bangkai anjing ke rumah tuh juga ada. Sudah ada? Nggak, maksudnya ngancemnya seperti itu. Oh. Tapi untungnya alhamdulillah sih mereka nggak ada yang bertindak. Untungnya cuman hujatan dan ancaman-ancaman aja. Pas itu ya agak bingung juga jadi kayak gini kondisinya. Kan sama sekali tidak berharap seperti ini. Seharusnya ini privat antara aku sama UGM aja. Cuman untungnya karena ada sisi positifnya, karena ini tersebar dan ternyata UGM katanya tidak menemukan email saya. Tapi karena ini tersebar, pesannya sampai ke UGM dan mereka mengeluarkan statement resmi lewat web mereka kalau SNMPTN fix tidak dipakai ke UNAS fix tidak dipakai pertimbangan SNMPTN. Jadi akhirnya UNASnya gimana? UNASnya sih kalau dari UGM bilangnya tidak akan dipakai pertimbangan SNMPTN. Kalau dari UGM. Tapi tetap dilakukan, tetap dikerjakan? Iya, karena berita tersebut keluar setelah UNASnya selesai. Oke, tapi tidak ada UNAS ulang? Kalau dari beritanya sih Jogja tidak mengulang. Walaupun sebelumnya ada isu-isu kalau akan mengulang kayak gitu. Tapi untungnya statementnya tidak mengulang. Tidak mengulang. Ya, kalau ngulang Capek juga capek ya. buat anak-anaknya ya. Ya buat yang tim pembuatnya juga ribet lagi, mesti bikin 5 paket lagi, Iya. 6 pelajaran. Buat yang nyebarin juga pusing lagi, ntar nyebarin Iya. lewat mana ya. Benar juga sih. Kan jadi ribet semuanya ya. Dan itu pas dan itu pas ada isu mau ngulang tuh hujatannya datang lagi tuh. Datang lagi. Jadi tambah. Iya. Tapi ini menarik nih karena nggak tahu ya gimana ya. Maksudnya saya masih belum nangkap apa yang dilakukan Sakif ini. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Dan pasti banyak hujatan gitu. Banyaklah anak-anak yang dapat soal itu pasti senang sekali gitu ya, pasti senang sekali. Dan melawan arus ini kan nggak gampang, dan dia melawan arus, dan bahaya untuk orang yang melawan arus, bahaya. Tapi kalau tidak ada yang melakukan, nanti siapa yang melakukan seperti itu. Ada orang tua dari Sakif yang akan bicara setelah satu ini, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Udah, untuk nama baik sekolah kita nggak akan buka lagi. Karena besoknya kan kita udah fix tidak buka, tapi sekolah lain kan belum tentu. Terus gimana ya, kayak ini kan nggak adil ya. Terus akhirnya aku kasih tahu kalau aku email gini. Terus banyak yang tertarik. Gitu toh, aku juga pingin dong. Gimana, emailnya kemana? Emailnya ke web UGM atau ugm.ac.id. Nah, aku kayak gitu. Terus cara nulisnya gimana? Rata-rata pada tanya nulisnya gimana enaknya, yang sopan gimana atau gimana. Terus oh ya udah, ntar sampai rumah tak copy paste aja di grup angkatan. Oh, masuklah ke grup. Ya, masuklah ke grup. Tapi artinya email tersebut tidak dibalas? Tidak, nggak dibalas. Sampai sekarang? Enggak. Terus udah, pas itu sih nggak mikir panjang ya. Harusnya pas itu aku mikir panjang pasti nggak aku lakuin karena terlalu riskan, karena ini bahasannya sensitif, maksudnya kebocoran UNAS dan sangat privat lah, ada nama jelas sekolah. Sebenarnya berbahaya juga kalau misalnya mau disebarin, tapi karena nggak pikir panjang copy paste. Terus ya udah, makasih Kif, makasih ya itu.
udah aku lepas HP pas itu, nggak tahu apa yang terjadi. Pas malam ada sekitar 200-an SMS, Line, WA itu masuk semua. Pas itu aku nggak terlalu tahu kondisinya seperti apa, cuman pas aku buka banyak orang yang menghujat kayak gitu, ngancem. Kita udah fix kalau soal lunasnya bocor. Kalau misalnya kemarin kita buka, posisi kita 50-50, kita nggak tahu itu benar atau salah, walaupun dari kita sendiri udah ada kecurigaan. Nah, nyebarin email kamu siapa? Nah, ini masih setelah pulang sekolahnya itu. Terus teman-teman kalau misalnya buka sekarang, posisi kita salah karena kita udah tahu itu UNAS. Dan untuk kebaikan sekolah, nama kalian sendiri, integritas kita masing-masing, dia mohon supaya teman-teman nggak buka lagi. Nah, dan pasti itu juga satu angkatan setuju, yaudah untuk nama baik sekolah kita nggak akan buka lagi. Karena besoknya kan kita udah fix tidak buka, tapi sekolah lain kan belum tentu. Terus gimana ya, kayak ini kan nggak adil ya. Terus akhirnya aku kasih tahu kalau aku email gini. Terus banyak yang tertarik. Itu toh, aku juga pingin dong. Gimana emailnya kemana? Emailnya ke web UGM atau ugm.ac.id. Nah, kayak gitu. Terus cara nulisnya gimana? Rata-rata pada tanya nulisnya gimana enaknya, yang sopan gimana atau gimana. Terus oh ya udah, ntar sampai rumah tak copy paste aja di grup angkatan. Oh, masuklah ke grup. Ya, masuklah ke grup. Tapi artinya email tersebut tidak dibalas? Tidak, nggak dibalas. Sampai sekarang? Enggak. Terus udah pas itu sih nggak mikir panjang ya. Harusnya pas itu aku mikir panjang pasti nggak aku lakuin karena terlalu riskan, karena ini bahasa tahu soal apa. Cuma dia langsung copy terus dipaste ke. Terus kan saya buka formatnya itu Google Drive ya. Google Drive berarti harus download ya? Iya, tapi kan pas dibuka gitu langsung terpapar semua. Itu ada 5 pelajaran. Terus tiap pelajaran ada 6 pelajaran, tiap pelajaran ada 5 paket. Jadi itu udah semua UNAS-nya itu. Wow. Itu udah semua UNAS? Udah semuanya itu. Cuman kan pas itu kan kita nggak tahu kalau itu UNAS, cuman kok kayaknya ada soal-soal lengkap banget gitu kan. Terus karena saya udah ragu-ragu itu UNAS, nggak jadi buka. Back, terus tanya sama teman, udah ada yang buka belum? Terus udah kimia udah buka. Terus, bukain dong halaman pertamanya, screen cap, aku pengen lihat kayak gitu. Cuman aku belum berani buka. Kamu kenapa nggak berani buka? Karena ada feeling kalau itu ujian nasional. Lah kan lumayan, jadinya mempersempit pelajaran. Tapi kan salah ya rasanya tetap. Iya sih. Tapi kenapa mau tahu dari teman? Iya, penasaran aja, formatnya beneran ujian nasional bukan? Oke. Terus kan udah ada buka tuh kimia, paket pertama, halaman pertama, terus screen cap. Pas itu langsung ribut itu, soalnya formatnya bener-bener ujian nasional. Nah itu, maaf nih Sakif, itu bentuknya di Google Drive itu, apa? Bentuknya adalah scan atau foto atau apa? Atau bener-bener file asal? File. Berarti file asli? Iya, kayaknya wow. File asli. Dan yang buat lebih kaget lagi kan itu tanpa dikenakan biaya ya. Jadi biasa, nah gini. Oh toh. Pas itu kayaknya dia tertarik sih, cuman nggak minta bagaimana emailnya itu. Terus besok harinya, hari Selasa, ya ribut lagi di sekolah. Karena teman-teman kan, padahal waktu itu malamnya udah dikasih tahu ketua OSIS kita di sosial media kalau teman-teman ini kita udah fix kalau soal UNAS-nya bocor. Kalau misalnya kemarin kita buka, posisi kita 50-50, kita nggak tahu itu benar atau salah, walaupun dari kita sendiri udah ada kecurigaan. Nah, nyebarin email kamu siapa? Nah, ini masih setelah pulang sekolahnya itu. Terus teman-teman kalau misalnya buka sekarang, posisi kita salah karena kita udah tahu itu UNAS. Dan untuk kebaikan sekolah, nama kalian sendiri, integritas kita masing-masing, dia mohon supaya teman-teman nggak buka lagi. Nah, dan pasti itu juga satu angkatan setuju, yaudah untuk nama baik sekolah kita nggak akan buka lagi. Karena besoknya kan kita udah fix tidak buka, tapi sekolah lain kan belum tentu. Terus gimana ya, kayak ini kan nggak adil ya. Terus akhirnya aku kasih tahu kalau aku email gini. Terus banyak yang tertarik. Itu toh, aku juga pingin dong. Gimana emailnya kemana? Emailnya ke web UGM atau ugm.ac.id. Nah, kayak gitu. Terus cara nulisnya gimana? Rata-rata pada tanya nulisnya gimana enaknya, yang sopan gimana atau gimana. Terus oh ya udah, ntar sampai rumah tak ujian nasional. Oke. Karena bener-bener kan atasnya ada sangat rahasia, dokumen negara, Kemendikbudbank. Terus bawahnya ada UN 2014/2015 juga. Ya kan langsung banyak.
oh ujian nasional nih. Terus ada juga yang maksudnya nggak percaya lah masa itu ujian nasional. Sampai pas hari hanya kan pertama bahasa Indonesia, ya itu suasananya masih ujian nasional lah. Dateng doa yang beneran gitu, ngelihat sekeliling mukanya gemeteran, grogi masih gitu. stres gitu. Iya, masih ujian nasional sekali lah. Terus udah ngerjain, cuma kan beberapa teman udah ada yang buka soal bahasa Indonesia lewat link tersebut juga kan. Cuman karena teman-teman tidak tertarik bahasa Indonesia, mesti lebih ke kimianya, jadi bahasa Indonesia jarang yang buka. Ya. Tapi setelah keluar kelas, yang beberapa yang beneran sudah buka tuh langsung ribut sendiri. Persis bro, 100% mirip. Terus kita kan percaya ini beneran nggak ini 100% bener-bener mirip. Tapi karena ya namanya penasaran, akhirnya teman-teman karena udah ada yang ngeprint juga kan 5-5-nya langsung dijejer-jejer itu, langsung dikerubunin semua. Pertamanya kayak gitu. Tapi kan kita masih belum yakin itu beneran ujian nasional atau bukan. Betul. Tapi entah mengapa aku sih udah feeling kalau itu ujian nasional. Akhirnya Dan pada saat dilihat bahasa Indonesianya banyak yang bilangnya sih 100% mirip. Sama. Tapi kan hanya segelintir orang yang udah baca bahasa Indonesianya.